Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillah an-nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibu-ibu apa kabar? Sehat semuanya, Bu? Kompak. Masih hidup, Bu? Masih. Lihat kanan kiri, berikan senyuman terbaik. Alhamdulillah, ibu-ibu yang berbahagia, pagi hari ini Allah pertemukan kita di Masjid Al-Muhajirin yang kita cintai ini untuk mengkaji satu tema, yaitu refleksi pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam, kekasih Allah. Terima kasih kepada ibu-ibu panitia dari Majelis Talim Humairah yang sudah menjadi jalan pagi hari ini. Saya bisa bersilaturahim dengan ibu-ibu sekalian. Mudah-mudahan majelis ilmu kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini saat ini dicatat sebagai amal soleh yang akan memberatkan timbangan amal kebaikan kita semua di akhirat nanti. Allahumma amin. Hadirin sekalian, kita masih berada di hari tasyrik ya. Hari tasyrik yang terakhir ini. Tadi ada sarapan, Bu? Ibu sarapan tidak? Anu bilang, "Auli keur saum kemis." Solehah teuing. Tekenging saum, Bu ya. Hari tasyrik jangan saum ya. Ini hari terakhir. Makanya masih diperbolehkan berkurban. Masih boleh berkurban di hari tasyrik ini. Kalau tidak sanggup di tanggal 10 hari nahar, boleh di hari-hari tasyrik boleh tanggal 11, 12, 13. Ini batas terakhir. Ya. Nah, kita mengangkat tema ini karena suasananya. Karena berbicara tentang Idul Adha, Yauman Nahar, Idul Qurban, mesti kita diingatkan ya sosok kekasih Allah yang sangat luar biasa, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita akan menggali hikmah dan pelajaran, merefleksikan bagaimana pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam sampai menjadi kekasih Allah. Kekasih Allah. Dan ini bisa kita ya teladani. Ya, bisa kita teladani. Terutama saat ini, Bu, yang luar biasa yang mengorbankan harta dan jiwa untuk agama ini adalah saudara-saudara kita di Gaza, Palestina. Itu luar biasa itu. Itu mereka akan menjadi apa ya? Tutur kata di kemudian hari, Bu. Orang-orang akan menyebut mereka nanti. Sekarang aja tidak sangat takjub dengan perjuangan mereka, betul tidak? Ini peristiwa ini nanti untuk generasi ke depan akan menjadi pelajaran. Dahsyatnya pengorbanan mereka, betul tidak? Tangguhnya para muslimah, ibu-ibu di sana luar biasa. Nah, ternyata di antara rahasianya adalah mereka selalu mempelajari bagaimana meraih derajat kekasih Allah lewat pengorbanan. Dan tentu berbicara tentang pengorbanan yang sempurna dalam meraih kedudukan menjadi kekasih Allah, di antaranya apa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, Bu, ya Nabi Ibrahim, Bu.
Hadirin sekalian, Nabi Ibrahim alaihissalam ini hidupnya bukan baru kemarin, Bu. Hidupnya itu sudah mau 4.000 tahun. Bayangkan, Bu, 4.000 tahun loh, Bu. Sekarang tahun 2024. Para ulama menyampaikan, yang nggak ada yang pasti ya, tapi dalam ilmu sejarah itu ada metodenya. Ya kan bala mah make akte punya. Tak apal akte ira lahirna, diperkirakan sajalah. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam itu diperkirakan tahun 1900 sebelum Masehi. Tambah ini 2000. 24 jadi sabaraha? Hampir 4.000 tahun. Ya Bu ya, sudah 4.000 tahun kurang lebih sampai sekarang masih dikenang, dan berbicara tentang nama Ibrahim sangat familiar di telinga kita. Jangankan orang Islam, non Muslim saja mereka familiar dengan nama Ibrahim. Orang-orang Nasrani menyebutnya Abraham, atau orang Yahudi Abram, ya. Kita menyebutnya Ibrahim. Semua kita familiar dengan nama Ibrahim. Sampai ada ngasih nama anaknya siapa? Ngasih nama anaknya siapa? Ibrahim maksudnya, Bu. Saking familiarnya. Saya punya sahabat itu, iya punya sahabat dekat, Bu. Teman monok dulu. Anaknya punya 12. Iya, saya baru 7. Eleh. Dia 12, saya baru 7 gitu ya. Itu anak-anak namanya itu nabi-nabi semua. Ngarah babari ya kalau saya nama-nama sahabat-sahabiah. Yang pertama Fatimah, Aisyah, Umar, Muhammad, Hamzah, Khadijah, Ali, anak saya. Kalau anak dia tidak, Bu. Adam, ya, Nuh. Ya, Muhammad, Nuh, tapi nama Nabi urutan, ya kan? Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh. Nah, berarti anak kasaberjuta. Anak kagenap Ibrahim, Bu. Urutan. Saya bilang kenapa enggak 25.000 Ustaz Habibit? Mohon maaf, Bu ya. 12 insyaallah ya. Alhamdulillah. Berkah ya. Nah, jadi Nabi Ibrahim alaihissalam bukan baru kemarin sore, sudah mau 4.000 tahun bahkan lebih. Kita masih mengenangnya, menyebutnya, betul tidak? Nabi yang mulia saja, Bu, Nabi yang mulia ketika hadir 14,5 yang lalu, 1400-an tahun yang lalu, itu kan berarti kisah Nabi Ibrahim sudah hampir 2000 tahunan. Udah lama sekali kan? Kayak kita membahas Nabi Muhammad gitu loh. 14,5 yang lalu kan. Nah, Nabi Muhammad dulu membahas tentang kisah Nabi Ibrahim sampai sekarang, sampai menjelang kiamat nanti. Nah, kenapa Allah abadikan nama Nabi Ibrahim bahkan menjadi buah tutur dan keluarganya? Ya. Maka jawabannya adalah karena pengorbanan perjuangan yang luar biasa. Ya. Pengorbanan yang luar biasa di jalan Allah. Nabi Ibrahim itu sosok yang tunduk, patuh, taat kepada Allah. Jadi lamun udah berhadapan dengan perintah Allah, Bu, tidak lagi ada yang namanya logika, muhal, Bu. Orang beriman begitu harusnya. Yang paling depan apa? Sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Ini penting sekali. Maka semua perintah asal dari Allah, sekalipun tidak masuk akal, Bu. Kan akal orang mau terbatas gitu kan. Tidak masuk akal dikerjakan ke Nabi Ibrahim asal perintah Allah. Maka sampai kepada derajat yang tinggi. Lah sekarang aja kita merayakan Idul Adha dan hari Tasyrik itu mengenang siapa?
Mengenang siapa? Nabi Ibrahim. Jejak peninggalannya jelas Mekah dan Madinah. Nabi Muhammad itu mah. Jejak peninggalannya apa, Bu? Mekah dan Palestina, Ibu. Betul tidak? Dan berbicara peradaban umat manusia, ada peradaban Bani Israel, ada orang-orang Arab. Itu Bani Israel dari siapa itu? Urut kemana kalau kita Bani Israel itu? Ya ke Nabi Ibrahim. Orang Arab Bu, kasaha? Ke Nabi Ibrahim. Subhanallah ya, itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Baik, yang pertama kita lihat, hadirin sekalian. Saya awali dengan menyampaikan beberapa kalimat ini, Bu. Ini sangat luar biasa ya, renungan agar kita memahami yang sedang kita bicarakan ini orang yang besar yang luar biasa. Ini bukan fiktif. Karena orang-orang sekuler, orang-orang liberal, mereka memaknai kisah Al-Quran itu nggak pernah ada dalam kenyataannya katanya. Itu hanya fiktif saja, hanya kisah saja gitu. Nah ini kan bisa kufur itu. Sementara kita meyakini benar bahwa itu benar-benar ada kisah nyata. Ya kayak sekarang lah, coba Ibu baca kisah misalkan sirahnya Nabi yang mulia, sirah Nabawiyah. Atau sirah sahabat seperti Abu Bakar, Umar bin Khattab, coba Ibu baca. Kayak maca dongeng mana Bu. Kok ada ya manusia seperti ini untuk sekarang? Itu kan baru 14 abad setengah yang lalu, udah kayaknya itu asa nggak mungkin gitu ya. Tapi kan itu nyata terjadi, itu ada Bu. Betul tidak? Ya. Nah jadi ini sosok yang luar biasa, ada, bukan fiktif. Ini benar-benar manusia yang Allah jadikan kekasih agar kita belajar kepadanya. Nah dijadikannya sebagai kekasih Allah itu tidak mudah perjuangannya Bu ya. Hanya ada dua manusia yang jumlahnya banyak sekali di muka bumi, entah berapa miliar gitu ya. Mungkin dari yang pertama sampai yang terakhir lebih banyak lagi. Tapi hanya dua yang menjadi khalil, kekasih. Hanya dua loh Bu. Ya. Oke, saya awali dengan kalimat ini ya. Kita lihat. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia Bu sangat banyak sekali. Betul? Sekarang berapa jumlah manusia? 7,5 miliar lah kurang lebih sekarang. Sekarang ini ya. Yang sebelum kita banyak, belum yang akan ada setelah kita. Singkatnya banyak sekali. Betul tidak? Miliaran jumlahnya Bu. Angka pastinya hanya Allah yang tahu. Dari sekian banyak manusia yang Allah ciptakan ini hanya 124.000 yang dipilih menjadi nabi. Lihat perbandingannya. Sangat sedikit Ibu. Ya. Dari sekian miliar manusia itu yang diangkat menjadi nabi hanya 124.000. Ini yang menyampaikan Nabi Muhammad ini hadis ini. Imam At-Tirmizi meriwayatkan. Sedikit ya Bu ya. Dan Nabi mah orang-orang pilihan. Dari 124.000 nabi hanya 312 yang diangkat menjadi rasul. Makin sedikit. Setiap rasul pasti nabi, tapi tidak semua nabi menjadi rasul. Makin sedikit Ibu. Ini orang-orang spesial, pilihan. Dari 312 nabi dan rasul, hanya 25 nabi dan rasul yang disebutkan di dalam Al-Quran, kitab suci yang paling mulia. Berapa? 25. Dan yang paling banyak yang dibahas itu kisah Nabi Ibrahim dan keturunannya. Ya, Ibu baca Quran, Al-Fatihah, sudah ada isyarat tuh. Hanya kita ngeh tidak gitu ya. Al-Baqarahnya punya. Al-Baqarah Bu, kita bertemu dengan kalimat Bani Israel, kisah Nabi Musa dan Bani
Israil. Betul? Panjang sekali itu. Masuk surat Ali Imran, ada lagi kisah Imran. Imran teh ulamanya Bani Israel. Punya istri namanya istrinya siapa? Ibu Imran, benar. Imran punya istri Hannah namanya. Ya. Nanti lahir siapa, Bu? Maryam. Siapa Hannah? Hannah itu ya saudaraan dengan istri Nabi Zakaria. Nabi Zakaria yang mengasuh Maryam. Maryam punya anak Nabi Isa. Jelas tidak? Nanti Nabi Zakaria karena melihat banyak keajaiban tatkala mengasuh Maryam, doa kepada Allah karena sudah lama, sudah sepuh, tidak punya keturunan, doa dikasih. Namanya siapa? Yahya. Zakaria, Yahya, Imran, Maryam, Isa, itu semua Bani Israel, Ibu. Kasahan kembali nasabnya ke Nabi Ibrahim. Ke Nabi Ibrahim. Buka lagi surat apa? An-Nisa, panjang lagi kisahnya. Al-Maidah, Al-Maidah, subhanallah. Sampai ada surat Bani Israel, betul? Ada surat Maryam. Ada surat Ibrahim lagi. Subhanallah ya. Yusuf, itu siapa Yusuf itu? Siapa Yusuf? Putranya Yakub. Yakub putra Ishak. Ishak putra Ibrahim. Yakub itu nama lainnya Israel, Ibu. Subhanallah. 25 nabi disebut dalam Quran. Dan yang paling banyak, yang paling kisahnya itu ya semuanya Bani Israel. Nabi Musa, Nabi Ibrahim paling banyak kisahnya. Nabi Isa, semua Bani Israel. Yang tinggal di Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis. Nah, ini saya kaitkan ke sana, saya kaitkan ya. Itulah refleksinya gitu ya. Artinya apa? Yang sedang diperjuangkan oleh muslimin, mukminin, mujahidin di Gaza itu sejatinya bukan hanya kemerdekaan negaranya saja, bukan. Tapi apa? Pembebasan Baitul Maqdis, tanah suci umat Islam tuh seperti Mekah dan Madinah buat kita, dan Masjidil Aqsa di mana para nabi rasul tinggal di sana. Luar biasa ya. Ini hadisnya, Bu. Dari Abu Dzar, Nabi yang mulia bersabda ketika ditanya jumlah para nabi. Nabi menyampaikan jumlah para nabi itu 124.000. Kata Abu Dzar, ya Rasul, yang menjadi Rasul berapa? 312. Ini kan gaib, kita nggak tahu. Tapi Nabi yang menyampaikan, kita percaya. Gitu. Kemudian hadirin sekalian, dari 25 Nabi dan Rasul, ada 5 yang menjadi ulul azmi, betul? Makin sedikit. Ya. Ulul azmi itu para nabi dan rasul yang diuji dengan ujian yang luar biasa dalam hidupnya, Bu. Luar biasa ujiannya itu. Berat. Dan setiap diuji, mereka sami'na wa ata'na, sabar. Teguh. Dengan ujian apapun ujian itu mereka lakukan, laksanakan. Kita bersyukur, Bu ya. Quran menceritakan kisah mereka. Obat, Ibu, betul tidak? Saya pribadi begitu. Saya berdakwah, bikin pondok, tidak mudah tantangannya. Karek seetik dan naonan, Bu. Ya. Ketika menghadapi preman, aliran sesat, kita difitnah, senyum aja. Kenapa? Karena kita tahu bahwa jalan para nabi dan rasul memang jalan yang penuh dengan ujian. Betul tidak? Dakwah itu kan tidak mudah gitu. Ya. Ada 5 ulul azmi. Yang pertama Nabi Nuh alaihissalam, yang kedua Nabi Ibrahim alaihissalam, yang ketiga Nabi Musa, yang keempat Nabi Isa, yang kelima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu, kita tidak akan faham apa makna ulul azmi kecuali kita baca kisahnya.
baca ujiannya itu seperti apa. Luar biasa itu. Ya, udah kalau kita diuji kesulitan hidup Bu ya, baca kisah para nabi itu udah obat itu. Enggak usah nyari kemana-mana, baca, tadaburi kepada Allah, adukan, wah obat semua itu ya Allah gitu. Kita ketemu nanti semua solusinya ketemu. Ya. Karena semua ujian hidup yang kita sekarang dapatkan lengkap semua, contohnya ada. Ada. Ya. Nabi Nuh alaihissalam diuji berat Ibu. Berat. Bu, dakwahnya saja 950 tahun itu dakwahnya loh Bu. Total dengan usia dari semenjak sebelum datang banjir, ketika banjir, setelah banjir itu hampir 1700 tahunan. Kata Imam Ibnu Katsir. Eta dakwah Bu hampir 1000 tahun Bu, dakwah hampir 1000 tahun nu ikutin teloba Ibu ngan puluhan. Puluhan. Masih mending lah. Asal keluarga ikut imam keur masa etik jeung ilu nanti gerak. Keluarga itu beriman, istrinya tuh enggak beriman Ibu, istrinya menolak, anaknya menolak. Berat tidak ujian seperti itu? Berat. Lamun Nabi Nuh dakwah Bu, cek kaum nanti tutupan ceuli, tutup telinga Nuh. Orang gila, wah nggak macam-macam. Tambah tuduhannya ketika Nabi Nuh membuat kapal di gunung, masa nyan kapal di gunung gitu kan? Subhanallah. Kita akan faham tuh, berat. Saya dakwah punya diuji weh. Saya dakwah ka batur sanunya ai pamajikan misalnya punya istri terjadi contoh budak berat sama geus pensiun meureun. Berat dakwah era meureun cek batur teh si ustad mah orang lain pinter tuh isi sorangan. Kan betul tidak Bu? Padahal kan yang namanya hidayah mah kan isi Allah, tapi berat gitu, berat. Ya. Siapa lagi Bu? Nabi Musa. Waduh, Nabi Musa mah komo atuh Bu. Dakwah ka saha? Ka Firaun bayangin. Firaun Ibu terang Firaun. Itu Firaun Bu, musuh Allah. Yang ngaku Tuhan, kurang ajar itu. Dan dia terang-terangan tidak tersembunyi, terang-terangan faqala inni rabbukumul a'la. Faqala ana rabbukumul a'la. Ana rabbukumul a'la. Nabi Musa diperintahkan mendakwahi Firaun yang ngaku Tuhan. Saha Nabi Musa teh? Anak angkat Firaun itu kan berat bener teh. Cek Firaun teh manisa kamari dibere dahar ku urang meureun. Diasuh tileutik ngajago pisan. Sok berat tidak Bu? Berat. Ya kan diasuh di istananya, betul tidak diasuh kudu ngadakwahi gasok. Berat tidak? Berat, ujian itu luar biasanya. Kaumnya pika sebelut luar biasa ujian. Nabi Isa, luar biasa Nabi Isa. Ya. Nabi Muhammad. Nah, sekarang kita bahas Nabi Ibrahim gitu. Ulul azmi. Maka di Quran disebutkan Allah memerintahkan kita di surat Al-Ahqaf ayat yang ke-35 faqala ta'ala, ini di pertengahannya ada ayat ini, fasbir kama sabaru ulul azmi minar rusul wala tasta'jil lahum. Maka bersabarlah sebagaimana kesabaran ulul azmi dari kalangan nabi dan rasul. Ya, subhanallah. Nah, kemudian ibu-ibu yang berbahagia, dari 5 ulul azmi ada 2 yang disebut sebagai khalil dan uswah hasanah. Nah, makin sedikitnya ini Bu. Ini berbicara manusia, ini berbicara ini nih. Luar biasa ya, menarik ini. Ya, hanya 2 dari 5 ulul azmi yang sangat tinggi dan mulia kedudukannya Bu, hanya 2 Bu. Nu dipilih menjadi khalil dan uswah hasanah. Yang pertama siapa? Ya Nabi Ibrahim, ayatnya surat Al-Mumtahan ayat 4. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Sesungguhnya telah ada suri teladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengannya, keluarganya. Ustaz, apakah Nabi Musa bukan uswah? Semua uswah Bu, tapi Allah menyebutkan hanya 2 nabi ini yang kalimatnya disebut uswah ya. Di Quran ibu nggak akan dapat selain 2 nabi ini. Makanya Bu, dalam salat
yang kita baca salawat ke Nabi ini. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali. Subhanallah. Yang kedua, Nabi Muhammad uswah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ini untuk Rasulullah, yang tadi untuk Nabi Ibrahim. Kenapa, Bu? Lengkap, Ibu. Nabi Ibrahim lengkap kisahnya sehingga Nabi Muhammad lengkap. Sempurna. Subhanallah ya. Dan ternyata hanya satu Nabi dan Rasul yang dijadikan sebagai rahmatan lil alamin. Siapa, Bu? Nabi Muhammad. Wa ma arsalnaka ila rahmatan. Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu keturunan saha? Nabi Ibrahim. Nah, ini luar biasa. Ya. Nah, jadi ini ya, maksudnya kita berbicara tentang sosok manusia agung selain Rasulullah. Makanya enggak akan kita memahami keagungan, kemuliaan, pengorbanannya tanpa mengkaji kisahnya. Dan itu di Quran. Kita harus beriman bahwa yang disebutkan di Quran itu benar, bukan fiktif. Ibu, bukan fiktif. Ini benar-benar terjadi. Baik, hadirin sekalian, yang pertama, berbicara tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, maka kita berbicara tentang uswatun hasanah. Ya Bu ya, uswah hasanah, suri teladan yang baik. Bu, di surat Ali Imran disebutkan, Innallaha astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran alal alamin. 33 ya. Sesungguhnya Allah telah istafa, itu memilih, benar-benar memilih yang luar biasa, ketat sekali gitu loh pemilihannya itu Allah itu. Innallaha astafa Adam, Allah memilih Adam, wa Nuhan, Nuh, wa ala Ibrahim. Nah, untuk Adam dan Nuh tidak pakai al. Adam, Nuh, tapi untuk Ibrahim pakai al. Wa ala Ibrahim, dan keluarga Ibrahim. Kenapa? Karena memang Nabi Ibrahim itu sukses ya menjadi seorang pemimpin keluarga. Mana bukti suksesnya, Bu? Keturunannya, jejaknya itu masih ada. Ya. Innallaha astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran alal alamin. Ya. Maka tadi saya sebutkan di surat Al-Mumtahanah, qad kanat lakum uswatun hasanah. Sungguh telah ada uswah hasanah pada diri fi Ibrahim walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya, itu keluarganya maksudnya, Bu. Tidak hanya Ibrahimnya, Bu, keluarganya pun dijadikan uswah, teladan. Jadi kalau berbicara teladan agar kita mengikuti, mencontoh, Ibu. Kenapa? Yang namanya manusia sedang mencontoh, Ibu, suka niru manusia mah. Setiap kita pasti punya idola, betul tidak? Ya Bu ya, punya idola, punya. Ya, itu manusia begitu, dan dia suka ngikut, biasanya suka ngikut. Ya. Nah, karena manusia senang mencontoh, senang mengikuti, senang meniru, maka Allah hadirkan sebaik-baik contoh. Nah, yang jelas Quran menyebutnya ada 2 disebutkan sebagai uswah, Nabi Ibrahim diantaranya. Maka belajar ke Nabi Ibrahim. Nah, sekarang kita belajar pengorbanan untuk meraih kekasih Allah itu. Ya, maka berbicara tentang Nabi Ibrahim, kita berbicara uswah. Maka tugas kita apa, Bu? Kenalkan kepada anak-anak kita. Ya, nanti kita akan fokus kepada Ibrahim dan Ismailnya itu. Ya. Setiap kita Ibrahim, setiap kita punya Ismail. Nanti kita bahas. Ini uswah. Jadi Ibrahim itu, berbicara tentang Ibrahim, Quran mengenalkannya sebagai sosok yang dijadikan teladan. Uswatun hasanah. Maka bagaimana refleksinya, Bu? Yuk kita kenalkan Ibrahim kepada putra-putri kita. Kenalkan, jadikan teladan. Ibu dengan suami harus kompak. Saya juga belajar begitu. Kompak. Ya. Dan lengkap atau Bu?
Ketika berbicara, Ustaz susah ngadidikna, ada suami abdi mah jarang kerja lagi, pulang lagi sebulan sekali. Ada kan yang kerja begitu, ada Bu. Saya ada di pesantren santri, jadi datang konsultasi. Beliau kerja di kapal pesiar ya, kan sok lama punya pulang nanti geningnya setahun sekali ya, 6 bulan sekali gitu ya, lama kan, ketemunya nggak lama itu, perjuangan, anaknya mondok. Ustaz, saya terus terang aja kalau berhenti saya belum sanggup, karena dari sinilah syariatnya gitu, punya maisha dari sana. Ya, saya sedang berjuang ingin dekat dengan keluarga. Saya berjuang Ustaz, sedang nyari modal lah gitu kan. Saya ngumpulin nabung, ingin buka usaha, kalau saatnya sudah pas, saya yakin bismillah saya akan keluar, ingin dekat dengan keluarga. Ya, dia cerita berat ujiannya. Ustaz gimana, saya punya anak, jarang ketemu gitu kan. Jarang ketemu Bu, ya ketemu lagi. Ya, tadi teh ya 6 bulan juga liburan jarang lama, 2 bulan. Berangkat lagi. Kadang pernah setahun tidak pulang gitu ya. Gimana kondisional lah luar biasa. Saya sampaikan. Simpel aja. Pak, belajar ke Nabi Ibrahim. Ustaz apa maksudnya? Pertanyaan. Nabi Ibrahim itu tidak setiap saat bersama Ismail, Ibu. Itu tiap hari. Orang mau tiap hari yang budak anggar budak itu soleh itu. Dan solehnya kumaha gitu kan. Jarang panggil, jarang panggil Ibu, betul tidak? Kenapa? Nabi Ibrahim tinggalnya di Palestina. Nabi Ismail dan istrinya di Mekah, Ibu. Kabayang tuh Palestina Mekah baheula. Sabaraha bulan? Perjalanan ge sabaraha Bu? Hampir 4 bulan. Ya, 4 bulan. Dan tidak setiap saya ketemu, tetapi lihat bagaimana solehnya Ismail, betul tidak? Jadi jangan jadi alasan jarang ketemu kemudian tidak bisa mendidik, enggak. Apa itu? Punya kekuatan doa kepada Allah Subhanallah dan istri. Jadi peran ibu tuh luar biasa, ya. Si ibu faham benar untuk cenah bapak maneh udah jarang balik. Sebelum tong siga bapak maneh enggak. Jangan kayak ayahku enggak. Enggak mungkin sok jarang ketemu, pas ketemu begitu takzimnya bunya. Karena si ibu pasti menyebutkan kebaikan ayahnya. Nah, ayah kamu itu pejuang, nah, nabi kekasih Allah, nah. Ditanamkan hormatnya si anak kepada ayah gitu loh. Makanya Nabi Ibrahim ketemu dengan Nabi Ismail, jarang ketemu, sekali ketemu luar biasa itu. Nanti kita akan bahas bagaimana diabadikan di surat As-Saffat, itu kisah kurban kan yang sangat terkenal dan tidak akan pernah bosan mendengarnya, betul tidak Bu? Karena kita senantiasa mendapatkan inspirasi. Jadi itulah makna uswah Bu. Ya Bu ya. Yuk, jadikan Nabi Ibrahim sebagai uswah. Kalau sedang ketemu all out daina mah kumaha nyagi di imah da sibuk main HP masing-masing atau Bu budakna main HP jeung dunia maya gitu ya. Indungna sarua tiktokan gitu kan, bapak lagi sarua. Tadi imah bareng tapi masing-masing punya dunianya masing-masing Ibu. Teu nyambung ngobrol kayak gitu kan. Ketemu tuh all out. Tuh Nabi Ibrahim begitu. Doa all out, beri perhatian. Kenapa si anak lebih senang main game online itu segala macam? Harusnya kita introspeksi juga. Ya, yang kita belum all out dengan anak kita, betul tidak? Sehingga si anak nyari di luar gitu. Ya. Uswah. Jadi teladan, jadikan Nabi Ibrahim sebagai uswah. Harus sering Bu, bolak-balik baca Bu. Dan kisah Nabi Ibrahim panjang di Quran Bu. Yang lengkap deh Bu, timimiti lahir. Ti lahir, nya, dia ti lahir aja kisahnya teh. Anak-anaknya aja kisahnya. Kritisnya ada, lengkap Nabi Ibrahim. Ya, uswah, belajar kepada Nabi Ibrahim. Yang kedua Bu, berbicara tentang Ibrahim dalam Quran. Nabi Ibrahim Allah abadikan
namanya dalam Quran tadi. Padahal bukan baru kemarin. Ya, di zaman Nabi yang mulia saya sudah hampir 2500 tahun itu. Sudah lama sekali, tapi begitu familiar nama Ibrahim buat mereka itu. Subhanallah ya. Kenapa, Bu? Di antara rasanya kata mufassir Syekh Mutawalli Sya'rawi dari Mesir beliau menyampaikan, karena jangan lupa ada doa yang senantiasa diulang-ulang Nabi Ibrahim. Apa, Bu? Di surat Asy-Syu'ara, waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Waj'al, ya Allah jadikan aku lisana sidqin, tutur kata yang baik untuk generasiku yang akan datang. Itu Nabi Ibrahim. Waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Jadikan aku ini sebagai buah tutur kata yang baik. Sampai sekarang gak ada yang menyebut Ibrahim sebagai sosok yang tidak baik, gak ada. Semuanya muslim, apalagi kita orang Islam, benar tuh. Non muslim yang begitu hormat ke Nabi Ibrahim, bukan ngerasa sehingga orang-orang Nasrani bahkan Yahudi gitu kan ya, oh kami ini kepada Ibrahim gitu loh, diagungkan benar Nabi Ibrahim itu. Nyaki salah mengagungkan benar tuh, salah. Hanya Islam yang benar. Bagaimana cara memuliakan para nabi? Mana buktinya? Orang Islam mah jelas tidak menolak karena Nabi Ibrahim meninggalkan jejak peradaban di Mekah, benar tuh. Makanya Mekah itu bagian dari peninggalan Nabi Ibrahim, tapi orang Yahudi nggak mau gitu lah. Ngakunya Mekah di Ibrahim tapi dia menolak. Nah, itu melawan fakta sejarah gitu loh. Ya. Diabadikan namanya. Sampai kemudian tadi saya katakan di dalam sholat sampai detik ini sampai kiamat nanti itu yang menjaga itu tuh buat kita, Bu. Ya. Coba ya, shalawat yang kita baca nih, shalawat Ibrahim ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, dan seterusnya disebut nama Ibrahim. Kebayang tuh, Bu. Ibu sholat subuh tadi kan baca, iya bener tuh. Jangan sholat sunnah duha tadi merenya baca, iya bener tuh. Oh subhanallah, terus. Ya, itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam jejak dakwahnya itu lintas negeri, Bu. Lintas negeri. Jejak dakwahnya. Dua peradaban besar saat ini, Bu. Peradaban barat lah, peradaban barat sama peradaban timur itu semua kepada Nabi Ibrahim. Kembalinya, Bu. Ya, itu jejak dakwah beliau. Hadirin sekalian, Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan keturunan dari dua istrinya yang terkenal, ada yang lain, Bu. Nah, jangan dibahas, cuman yang dua yang terkenal. Yang pertama siapa? Sarah. Nah, Siti Sarah. Nah, sekarang kebun kopi Siti Sarah. Yang kedua Siti Hajar. Ini sebagai Siti ada Hajar banyak. Ya, Siti Sarah, Siti Hajar ya. Dari Sarah alaihissalam lahir Ishak. Dari Ishak lahir Yakub. Dari Yakub lahir 12. Yang terkenal siapa? Yusuf. Terus itu semua jadi nabi. Jadi nabi. Bahkan terbanyak nabi yang diutus oleh Allah dari Bani Israel. Maka Nabi Ibrahim disebut Abul Anbiya. Iya. Keturunannya itu kan keberhasilan. Hebat, betul tidak, Bu? Mun ibu gaduh ngurang kali punya anak sukses gitunya, punya incu sukses terus.
Ini mah tidak hanya dunia tapi akhirat, Bu. Betul tidak? Tidak hanya dunia. Dunia kan terkenal gitu kan, dikenal. Di akhirat jelas para nabi kok. Ya. Itulah peradaban Bani Israel. Quran menyebutkan, ya Bani Israel azkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum ni'mati, dan seterusnya kan ya. Betul tidak? Ya Bani Israel, banyak ya Bani Israel terus disebut. Bani Israel. Yang kedua dari Hajar siapa? Ismail. Itulah Arab. Arab, Bu, sekarang ini nih Mekah, Madinah tuh. Nasab Nabi Muhammad itu sampai kepada Nabi Ismail. Ismail sampai kepada Nabi Ibrahim. Pasti coba terus. Sekarang kan dua ini yang ramai ini. Betul tidak? Sekarang yang ramai ini kan? Ya. Nah ini Nabi Ibrahim, luar biasa pengaruhnya ya. Apalagi Bu? Yang selanjutnya, nih nomor 4. Quran ketika membahas Ibrahim melekat dalam dirinya Khalil. Khalilullah, bahkan tidak hanya Khalilullah, dia juga sebagai Khalilun Nas, kekasih Allah dan kekasih umat manusia. Maka tadi enggak ada umat manusia yang membenci Ibrahim, enggak ada. Untuk Ibrahim kompak sama Bu. Betul? Tapi Nabi Muhammad suka ada yang menghina, betul tidak? Ada yang menghina Nabi Muhammad, enggak ada enggak? Orang Nasrani kan tidak mengakui Nabi Muhammad. Betul? Orang Nasrani. Orang Yahudi tidak mengakui Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Ya. Tetapi semuanya untuk Nabi Ibrahim luar biasa. Makanya kemudian sebutnya Khalilullah wa Khalilun Nas. Kekasih Allah, kekasih manusia. Ya. Aina dalil, mana dalilnya Bu? Ada di surat An-Nisa ayat yang ke-125. Faqala ta'ala wattakhadallahu Ibrahima khalila, dan Allah menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Ini kita bahas nanti lebih dalam sedikit lagi. Sampaikan dulu Ibrahim di Quran ya. Yang berikutnya apa yang kelima Bu? Nenek moyang Bani Israel dan bangsa Arab. Jadi saya sampaikan tadi. Ya. Yang terakhir, wasiat Nabi Ibrahim banyak diabadikan dalam Quran. Wasiat ya. Ibu berwasiat kepada anak cucu, berwasiat. Kemudian diabadikan Bu, misalkan dimuat di karya tulis entah apa namanya lah gitu ya. Luar biasa kebanggaan kan. Nah, ini di Quran disebutkan ini wasiat. Mana Bu? Ini di surat Al-Baqarah. Ya. Wa wassa biha Ibrahim. Dan Ibrahim telah mewasiatkan banihi kepada anak-anaknya wa Yaqub dan pula Yaqub. Apa wasiatnya Bu? Ya Nabi ya bani ya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Hai anak-anakku, sungguh Allah telah memilih agama ini bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam. Jadi agama yang turun dari Allah hanya Islam. Inna dina indallahil Islam. Maka orang yang mencari agama selain Islam tidak akan diterima. Ya. Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Maka siapa yang mencari agama selain Islam tidak akan diterima dan di akhirat termasuk orang yang rugi. Ini dalil Nabi Ibrahim itu muslim, Ibu. Ya, ini wasiatnya nih. Ini muslim. Islam. Karena agama Nasrani, agama Yahudi, Buddha, Konghucu itu buatan manusia semuanya. Ya. Tetapi Islam itu memang bukan kepada siapa yang mendirikan, yang membawa, bukan, tapi lebih kepada substansinya. Apa sih Islam itu? Makanya Islam disebutnya tidak agama Muhammad.
Coba kalau Buddha kan kepada tokohnya Buddha, Hindu, Konghucu, kan tokoh betul tidak Bu? Tapi Islam tidak. Karena itulah ajarannya itu Islam itu keselamatan. Ya, Islam. Ini Nabi Ibrahim Bu, luar biasa ya. Nah sekarang mari kita lihat bagaimana pengorbanan demi pengorbanan Nabi Ibrahim sampai menjadi kekasih Allah. Nah nggak mungkin dibahas semua. Nah saya akan fokus kepada sekarang sedang kita peringati Bu ya. Nah, apa yang bisa kita ambil? Yang pertama ibu yang baik, Nabi Ibrahim itu Bu diuji luar biasa, banyak sekali ujiannya. Yang menarik apa Bu, di Quran disebutkan semua ujian bisa dia lewati dengan lulus. Nah, ini dia nih dalilnya ya. Al-Baqarah 124. Faqala ta'ala wa idzi batala Ibrahim rabbuhu bikalimat fa atammahun. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, maksudnya perintah dan larangan. Jama' Bu, bikalimat fa atammahun. Dan semuanya ditunaikan dengan sempurna. Kalimatnya fa'atammahun dan disempurnakan. Semuanya. Qala inni ja'iluka linnasi imama. Allah berfirman, sungguh aku akan menjadikan engkau imam bagi seluruh manusia. Bagi seluruh manusia. Qala wa min dzurriyyati. Kata Ibrahim, ya Allah, saya juga mohon untuk keturunanku, dari keturunanku. Qala la yanalu ahdidz zalimin. Allah berfirman, janjiku tidak mengenai orang yang zalim. Makanya orang yang zalim, orang walaupun dia nasabnya ke Nabi Ibrahim ya tidak berlaku. Betul tidak Bu? Iya. Ya kan ayah, sehingga ayeuna kan tuh orang-orang jahat Zionis Israel kan mereka begitu ya lantang yang menyuarakan tanah yang dijanjikan kata mereka gitu ya. Mereka membangun kuil Sulaiman gitu, Haikal Sulaiman. Kata mereka, kamu yang paling berhak atas tanah ini gitu kan. Klaim semua disampaikan. Lah mereka zalim. Dan mereka tidak muslim. Tidak berhak atas tanah itu. Yang berhak siapa Bu? Orang beriman, orang Islam. Makanya banyak juga orang-orang dari kalangan Bani Israel yang menjadi muslim, disebutnya muslim. Kalau udah jadi Islam muslim, itu harus paling tinggi. Gak ada bani-bani apa mau dari bani, terserah, pokoknya muslim. Nah, ya, seperti itu. Dan ujian yang paling berat buat Nabi Ibrahim apa Bu? Yang paling berat? Apa? Ya. Ini biar kita bisa merasakan Bu ya. Nabi Ibrahim Bu termasuk yang diuji ketika menikah tidak langsung punya keturunan. Itu Nabi Ibrahim. Ada beberapa nabi kan? Nabi Ibrahim dan juga Nabi siapa lagi? Zakaria. Sok ibu kalau sudah menikah, tonggoro lama kan Nabi Ibrahim waktu Bu puluhan tahun, ratusan tahun, ibu puluhan tahun, sudah hampir 100 tahun lebih baru punya anak gitu kan. Ada yang menyampaikan 100 sekian gitu kan. Kebayang tuh berapa lama gitu. Nah kita aja kalau sudah berumah tangga Bu, 10 tahun can punya keturunan kumaha Bu? Rewas, karena was palaur gitu ya. Aduh gimana gitu ya. 15 tahun komo gitu kan, betul tidak Bu? 15 tahun. Berat itu. Asa hampa rumah tangga itu. Kalau sudah sekian lama tidak diberikan keturunan, ujian bukan? Ujian bukan? Ujian. Ya saya sekaligus minta doa juga nih, saya punya adik ipar, adiknya istri gitu ya. Padahal dari hasil medis sehat semuanya Bu. Nikahnya sudah mau 10 tahun, 11 tahun sekarang. Belum juga diberikan keturunan. Padahal dari silsilah nasab istri itu mertua itu anaknya banyak, 12 juga. Dari suami juga anaknya banyak. Ya. Sampai sekarang belum punya keturunan. Ada bahasa, wah Gus ke Mekah, umroh, ya, madoa, datang ke rumah. Saya bilang belum apa-apa itu. Lihat Nabi Ibrahim, Nabi
Zakaria. Nah itulah Masya Allah ya, kita sampaikan ke mereka. Jangan takut. Ya, pasti banyak hikmahnya. Selama kita berjuang yang terbaik, ikhtiar terus, mungkin Allah akan memberikan di saat yang tepat. Nah gitu, betul tidak? Ya. Tapi kan yang tidak ujian Bu. Nabi Ibrahim sekian lama belum punya keturunan. Aduh berat Ibu. Kenapa? Nabi loh Bu. Nabi. Ini gimana dakwah gitu kan? Ini siapa yang melanjutkan? Sekarang Nabi Zakaria kan sama. Ini siapa yang nanti akan melanjutkan dakwah ini gitu? Ya. Sekian lama Bu. Tidak pernah putus asa, doa terus kepada Allah. Nah, diabadikan di surat As-Saffat. Subhanallah. Dimulai kisahnya dengan ayat di Al-Quran, di antara doanya diabadikan, Rabbi habli minas salihin, ya Allah anugerahkan kepada seorang anak yang saleh. Sing serius doanya tuh, Rabbi habli minas salihin. Nabi Zakaria sama Ibu, kita ngadoa terus gitu ya, ngadoa terus ya, sampai ketika menyaksikan ada keajaiban di mihrab kisah Maryam. Hunalika da'a Zakaria rabbah Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Doa yakin gitu. Panjang kisahnya Bu, singkatnya bagaimana diberitakan kabar gembira, fabasyarnahu bi gulamin halim. Ya Allah, kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak. Bu, kalau untuk Ishak gulamun alim, itu Ishak. Kalau Ismail gulamun halim. Jadi apa yang menonjol dari sisi Ismail mah solehna Ibu. Itu halim, gulamun halim itu soleh bulak teh. Lamun alim cerdas gitu, pinter. Itu alim. Ya, jadi Quran kalau ketika menyebut Ishak itu gulamun alim. Untuk Ismail gulamun halim, soleh. Ya. Bagaimana? Falamma balagha ma'ahu sa'ya, maka tatkala anak itu sampai pada umur saya ini bisa berjalan, bisa diajak, sudah paham, bisa membedakan benar dan salah, baik dan buruk. Sudah bisa diajak membantu, cuk orang sudah mah Bu. Apa bahasa kitanya? Usia apa tuh? Mumayyiz. Usia berapa? Kalau sematawayang usia berapa sematawayang itu Bu? Sematawayang itu berapa? Hah? Berapa Bu? Setahun? Setahun? Sematawayang sampai berarti mumayyiz. Jadi startnya umur 7 tahun Ibu. Ibu bukan umur kali, makanya dalam fikih itu boleh. Ibu punya anak laki-laki ini umurnya 8 tahun misalkan, hafal 30 juz. Imaman satu imamna. Sah. Mau 5 tahun tidak sah. Dak 5 tahun masih ada lompatan Ibu. Sok budak keur imam taraweh pek aya adi na ngajak ulin lompat gitu kan. Keur ngimanya ge eta bacana mah merdu sorana alus kan. Wah ngimaman begitu aya adina ulin heureuy gitu kan gitu. Kumaha makmumna gitu kan. Tapi kalau 8 tahun sudah mulai Ibu. Dia sudah mulai apa? Sudah mulai tenang gitu ya, bisa diajak babantu, sudah paham. Itulah usia itu gitu, kali baca falamma balagha ma'ahu sa'ya. Maka tatkala anak itu siapa tuh? Ismail, bukan Ishak, ini Ismail ini, ya. Sampai pada umur sanggup berusaha dengan ayahnya, dengan Ibrahim. Qala ya bunayya. Nah, ini ujian lagi Bu. Sudah sekian lama tidak diberikan keturunan, ya. Lahir Bu. Itu kan lahir itu kan ketika lahir langsung diperintahkan dibawa ke Mekah. Betul? Ke Mekah. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi zi
zar'in. Itu berat sih ujiannya, Bu. Puluhan tahun menanti keturunan, lahir, Bu. Disuruh dibawa ke mana? Wadi itu apa? Lembah. Ghairi zi zar'in, yang tidak ada tumbuhan. Itu kalimat wad ghairi zi zar'in. Jadi lembah yang tidak mungkin ditanami lah gitu. Itu teh kalimat ya, Bu. Wad ghairi zi zar'in. Nya ari lembah anu bagus lah mungkin ditumbuhi kan, sekarang enggak ada, tapi bisa ada kan. Ini mau enggak mungkin ditanami, enggak mungkin, mau gimana batu begitu gitu kan, enggak mungkin. Biwadin ghairi zi zar'in, subhanallah ya. Ini dia, Bu. Itu terkenal kisahnya, Ibu. Karek nyampe bukan dulu Mekah ini, Bu. Sebelum Nabi Ibrahim datang ke sana, itu enggak ada penghuni. Ya? Enggak ada penghuni. Dulu ketika dibangun oleh Nabi Adam alaihissalam, yang ada jelas keterangan itu tempat ibadah saja. Itu mah ada. Inna awwala baitin wudi'a linnas lalladzi bi Bakkata mubaraka. Ada tempat ibadah, yaitu Ka'bah itu, Masjidil Haram itu pertama kali emang dibangun. Tapi apa ada kehidupan? Tidak ada, yang tidak keterangan. Yang jelas mah ada kehidupan setelah Nabi Ibrahim membawa anak dan istrinya ke sana sampai sekarang gitu loh. Nah itu Nabi Ibrahim. Tapi awalnya Mekah itu wad ghairi zi zar'in. Apakah sudah kamu tinggal di sana terus sama anak dan istrimu? Tidak. Karek datang, Bu, ditinggalkan, disuruh, diperintah apa? Kata Allah, Ibrahim tinggalkan anak dan istrimu. Coba bayangin. Mun ibu ditinggalkan carok itu kumaha, Bu? Hari mana gelo meureun cenah. Kira-kira yang karekan lahir ke nyabunya. Itu di tempat naon itu? Ibu mah ayeuna babar ibunya, bapak ninggalkeun da mere ATM ibunya betah teh, Bu. Ma, bapak rek esok di dieu cenah teh bere ATM. Tenan beureung mah ya ATM nya aman itu ya. Baheula boro-boro ibu. Berat diabadikanlah oleh Nabi yang mulia kisahnya. Nabi ini menceritakan, diberikan wahyu. Bagaimana kata Nabi yang mulia, itu Nabi Ibrahim berat, ibu meninggalkan itu berat. Ini yang mengisahkan Nabi Muhammad ini. Kata Hajar, aina tadhhabi ya Ibrahim? Kemana engkau hendak pergi wahai suamiku? Aduh, kumaha jawabannya berat. Kamu tega ninggalin anak dan istri di sini? Kenapa enggak melirik? Karena berat, Ibu. Jalan lagi terus sampai 3 kali, keempat kali baru ada kalimat yang luar biasa. Allahu amaraka bihadza ya Ibrahim. Allahkah yang memerintahkan semua ini wa Ibrahim? Ini kalimat luar biasa, Bu. Bagaimana? Langsung ngaliut. Naam, Allahu amaroni bihadza. Izan, kalau begitu pergilah. Lan yudayyi'unallahu abadan. Tidak mungkin Allah menyanyiakan aku dan anakmu. Asa perintah Allah. Pergi suamiku. Subhanallah. Pergi. So karek boga budak, Bu. Suruh dibawa, cul tinggalkan. Kamana? Pulang ke Palestina dakwah lagi. Nanti balik lagi. Sudah tadi ketika sa'yu itu usia 9-10 tahun keur meujeuhna, Ibu bener tuh. Datang tuh lain mau baju, Ibu. Mau mainan, bukan, datang tuh bawa perintah. Apa perintahnya coba? Ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tarona. Aku diperintahkan oleh Allah tadi malam aku bermimpi, diperintahkan nyembelih kamu. Nah. Fanzur madza tara. Coba berikan pendapatmu. Subhanallah, ini dialog. Kenapa?
Ibrahim menyampaikan fangzur madza taro. Ini kalimat ini aja Bu digali oleh pakar parenting sampai ratusan halaman. Bangun komunikasi. Jadi gini, kalau anak sudah bisa diajak komunikasi, lakukan komunikasi dengan baik dengan anak itu. Dengan usianya lah gitu. Fangzur madza tarona, bagaimana pendapatmu? Karena ini udah bisa diajak ngobrol nih anak Bu. Kita kadang-kadang salah mendidik anak ketika anak ini harus diajak diskusi, kalau salah sampaikan kesalahannya, ini lo masih aku mah bapak, aku mah emak, aku nama mana terbalik ulah gitu sih ya, gitu kan? Enggak, tapi sampaikan, nak jangan, kamu nonton apa jangan berlebihan. Beri pemahaman dengan bahasa yang dia sudah bisa memahaminya, dia akan tahu Bu. Mungkin tidak langsung saat itu, tapi dia udah ngerekam di sini. Ngerekam. Mau dicarikan, wah bahaya. Betul tidak Bu? Tanpa penjelasan itu bukan metode yang baik dalam mendidik anak begitu. Kan sekarang rata-rata permasalahan orang tua kan handphone, bener tuh? Nggak tahu di sini sama nggak Bu? Sami tuh? Oh di mana tuh ada HP umurnya? Saya setiap orang datang tuh pasti itu. Nih kayak santri nih mau liburan, nanti pulang tuh pasti orang tuh bilang begitu, Ustaz tolong ditekankan Ustaz katanya. Kalau mau liburan tuh kasih banyak tugas aja. Biar main HP aja gitu, main HP, wah ibu ada hese. Nyarek kumah nyarek dah, indung lagi nyawa HP jeung bapana gitu kan, poho waktu gitu nya. Itu masalahnya gitu si anak melihat ya. Bu, nih terakhir Bu ya waktunya nih. Kita lihat ini, kita ambil kalimat ini yang luar biasa Bu. Yang menarik nih. Lihat jawaban anak yang saleh. Qala ya abati if'al ma tu'mar. Luar biasa. Seorang anak yang saleh Bu diperintahkan begitu Bu, lihat kalimatnya. Ya abati, yang disuruh tuh kalimat yang luar biasa. Ya abati itu dalam sekali itu Bu menunjukkan kedekatan emosional gitu loh. Bukan ya abi, bukan, tapi ya abati. Ya. Saking dekatnya gitu. Ini anak sama ayah nih. If'al ma tu'mar, ayah. Lakukan apa yang diperintahkan. Coba bayangin. Ini ujian yang luar biasa. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Nah, ini benar nih kalimat Gulamun Halim di sini, betul tidak? Insyaallah ayah akan dapat aku anak yang sabar. Kan soleh punya. Munu cerdas, tapi itu soleh kumaha. Nah buat saya nu disembelih bapak nggak sekolot, saya mengoraknya nih gitu kan, atau terbalik perintah teh Pak, termasuk akal dah perintah teh, buah-buah lenti Allah tamati jurig berdasarkan gitunya, enggak kan, betul tidak? Langsung karena dia tahu siapa ayahnya, padahal jarang ketemu loh Bu, yang mengenalkan siapa ibunya pasti bener tuh, pasti ibunya Hajar mengenalkan siapa ayah, makanya nggak ada. Takzimnya luar biasa karena dia tahu siapa ayahnya walaupun jarang ketemu. Ya. Subhanallah. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Yang menarik Quran memberikan kalimat ini Bu. Ini setelah proses panjang nih yang di sini pelajarannya. Falamma aslama wa tallahu lil jabin, tatkala keduanya sudah berserah diri pasrah all out, Allah Maha tahu hati seorang hamba. Geus bener-bener totalitas all out gitu loh. Apa buktinya Bu? Watallahu sudah dibaringkan tuh Ismail lil jabin, sudah dipelipis disembelih. Itu yang namanya golok sudah di sini. Jadi Allah Maha tahu kan, sudah nggak ada keraguan, totalitas baik Ibrahim dan Ismail, all out. Kalimatnya falamma aslama watallahu lil jabin. Ya banyak kisah-kisah yang disampaikan. Kenapa sampai seperti ini? Karena Allah tidak mau Ibrahim menduakan Allah. Nah, karena di sini sudah ada apa Bu? Kecintaan kepada anaknya gitu kan. Cemburu Allah itu. Ya, diuji coba bener tuh. Dikorbankan nih anakmu. Itu perjuangan kan Bu ya, perjuangan. Makanya kenapa ada dari mulai hari Tarwiyah gitu ya, hari Arafah gitu kan, sampai Yaumun Nahar itu kan itu proses panjang itu. Tapi intinya kesimpulannya sampai di sini falamma aslama itu luar biasa. Sudah all out ibu geus eueuh keraguan deui. Allah Maha tahu.
Rek digereser kata ada gitu. Makanya kalau nyembelih kurban kan sunnahnya yang kurban itu yang nyembelih Bu. Itu sunnahnya. Ibu punya suami kurban bapak atau nyembelih sekali-kali gitu lain tiba heula teu pernah meunci itu sieun cenah. Sieun da can pernah latihan namanya biar ilmu betul. Kemarin kurban di pesantren Bu. Wah santri nyarate ada yang kurban nitip datang. Enggak mau nyembelih. Bismillah saya ajarin saya bilang. Takut bismillah. Diajarin Bu. Ya, jadi 3 tahun yang lalu tuh tiap tahun kurban kan nyembelih. Saya ajarin. Puas. Kan logika eta watir punya binatangnya bener tuh ya karunya itu Bu. Tidak ini ibadah Bu. Sama baheula abi sarua. Oh teori geus molotok Ibu ngan sieun baheula gitu nya. Aku latihan bismillah we ngan cek guru sok bismillah. Apalkeun doa lagi tinggal sing nanya ke ahli jagal kan ka tukang jagal ilmuna kan nu mana diputuskeun belajar bismillah puas Ibu. Ada plong maka saya di pesantren santri nyembelih belajar puas itu ibadahnya. Itu Nabi Ibrahim totalitas falama aslama totalitas dia perintah Allah gitu loh. Geus rek digereserkeun. Wa nadainahu ayya Ibrahim maka kami panggil hai Ibrahim. Subhanallah. Cukup subhanallah. Itu kalimat ini Bu, nih kalimat qad sadaqta ru'ya itu Allah sudah Maha tahu nih totalitas itu luar biasa Ibu. Mengorbankan tuh luar biasa. Korbankan udah. Ini karena untuk Allah gitu loh. Udah, enggak berat. Sungguh kamu telah membenarkan mimpi itu. Cukup Ibrahim cukup Masya Allah. Inna kadzalika najzil muhsinin. Lihat kalimatnya Bu. Inna hadzalah wal bala'ul mubin. Ini ujian yang dahsyat sekali. Ini kalimat Qur'annya. Bayangkan. Inna hadzalah wal bala'ul mubin. Ini ujian yang berat. Enggak semua orang. Makanya para malaikat ketika melihat Ibu disebutkan dalam tafsir At-Tabari itu ketika melihat malaikat itu malaikat mengucapkan apa Bu? Allahu Akbar gitu loh. Melihat ketaatan Ibrahim luar biasa. Ya, ketika sudah totalitas falama aslama wa tallahu lil jabin kata Allah ya Jibril turun ganti anak itu dengan kibas kambing Bu dari surga. Ya, dibawa tuh sambil apa itu Jibril tatkala membawa Bu diganti oleh Jibril. Jibril datang. Kan Jibril itu sering datang kepada para nabi dalam wujud manusia. Dipanggul tuh. Ada yang menyampaikan sebagian ulama itu kambing yang dulu dikorbankan anaknya Nabi Adam. Yang diterima oleh siapa? Oleh Habil. Habilnya yang diterima kurbannya. Dia kan dengan kambing besar. Diterima tuh diangkat disimpan di langit. Di surga gitu loh. Nah, ketika Nabi Ibrahim diuji itu kata Allah Jibril ambil itu kibas yang dulu dikorbankan siapa? Habil. Dibawa Bu sampai bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu Nabi Ibrahim menyaut panggilannya La ilaha illallah Allahu Akbar kata Ismail Allahu Akbar walillahil hamd. Nah, seperti itu. Ini kan besar sekali Ibu. Maka sampai sekarang dianjurkan memperbanyak takbir. Ini kan hari tasyrik terakhir ya. Masih boleh kita takbiran. Nanti tuh surat asar sebelum maghrib itu takbiran. Nah, muqayyad dalam kajian fikihnya begitu. Minimal pada sholat. Ibu juga sama enak itu dia takbiran gitu kan di rumah Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah Allahu Akbar Allahu Akbar walillahil hamd. Subhanallah. Totalitas itu Nabi Ibrahim. Bayangkan, ada enggak ujian yang lebih berat daripada itu? Lah kita diuji dengan harta Ibu. Itulah Ismail kita, boleh jadi kan? Ismail kita boleh jadi harta namanya, betul? Ismailnya ibu-ibu boleh jadi suami. Ismailnya ibu-ibu boleh jadi anak-anak ya, betul tidak? Lihat, apakah memalingkan dari cinta kepada Allah? Subhanallah. Bu, halo Bu. Kita diperintahkan setiap tahun kan nyembelih apa nyembelih? Apa? Hanya hewan kurban saja. Ini hewan kurban Ibu.
Sabaraha hewan kurban teh hargana domba sabaraha? Paling mahal Bu domba Bu. Yang saya lihat keliling kemarin kan saya kurban keliling ke tiap kandang itu yang paling mahal tuh 10 juta saya ketemu di Cianjuang ning dagang. Domba teh meni gagah Ibu, domba Garut. Gagah 10 juta Bu. Waduh. Wadah Ibu, gagah keren domba natenya, kibas gitu kan. 10 juta Bu, standar masa berat 3 juta. Ya kan? 4 juta ya gitu, bener tuh aya 2,5 ge aya. Kalau kita diberikan kemampuan kamari teu kurban jauh untuk bisa meraih cinta Allah kekasih Allah berat Ibu. Tiap tahun kita ganti mobil, motor, handphone. Kok mau yang lagi marah sabar HP itu Bu? Padahal hanya menyembelih apa? Mengorbankan harta kita Bu, itu kan simbol saja, betul tidak? Masih berat, jauh dari meraih kedudukan kekasih Allah. Berat Ibu, jauh. Gak mungkin. Ya. Nah, maka tanya saja Bu, kira-kira kalau Nabi Ibrahim luar biasa mengorbankan Ismail karena kecintaan kepada Allah, tanya siapa Ismail kita? Ya, yang menarik hati ini ya dari kecintaan kepada Allah. Setiap kita pasti punya Ismail. Anak-anak kita Bu, perhatikan Bu, budak urang Bu. Yang tadi saya katakan karena ini PR besar karena apa? Orang tua banyak yang konsultasi. Termasuk saya juga sama diuji lah. Handphone itu luar biasa kan? Handphone itu luar biasa Bu, menyita sekali. Budak orang, nah kan keriburannya musim liburan sekarang, betul tidak? Lihat, ketika azan berkumandang, Allahu Akbar, masih kieu kurangnya diantep, jauh Ibu dari mereka kekasih Allah. Nyarek budak tewani orang mah. Neng, Jang, sudah azan, tinggalkan. Entah wae ambil Ibu HP-nya bener teu? Sena salat biasa. Karena itu yang menghalangi kita, betul tidak? Maka di surat Al-Baqarah sebutkan qul in kana aba'ukum wa abana'ukum, teruskan wa asyiratukum wa azwajukum wa asyiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratan takhshawna kasadaha ahabba ya ilaika minallah wa rasulihi wa jihadin fisabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri wallahu la yahdil qaumal fasikin. Katakan jika ayah-ayahmu, anak-anakmu, istrimu, keluargamu, pasangan hidupmu, usaha, bisnismu, rumah yang mewah, kendaraan, semua itu membuat kamu berpaling dari Allah, lebih kamu cintai, tunggu keputusan dari Allah. Enggak boleh. Maka orang-orang hebat itu Bu, yang diabadikan dalam Quran atau sejarah mengabadikan orang-orang soleh, mesti dia dasar pengorbanannya. Dan ingat, setiap pengorbanan di jalan Allah tidak akan disia-siakan. Pasti itu, betul tidak? Ini sekarang nih orang Palestina nih, Gaza nih. Luar biasa, malu kita Ibu, betul tidak? Gak ada kalimat yang keluar nih gara-gara mujahidin. Hei mujahidin, hentikan. Gak ada. Yang ada apa? Lanjutkan perjuangan sekalipun tinggal satu orang. Lanjutkan sampai tetes darah penghabisan. Subhanallah. Gak ada mengeluh Ibu. Rumahnya roboh, masjidnya roboh, sekolah rata, pasar. Tiap hari kesulitan, nangis wajar lah. Benar tuh Bu? Nangis wajar. Ibu udah pagi yang meninggal anaknya, sore suaminya Bu. Sampai dia berpikir kapan giliran saya gitu kan. Begitu. Bayangkan untuk makan saja berat. Tapi yang keluar radina billah, kami ridho ya Allah dengan takdir ini. Kenapa? Yang sedang kami perjuangkan kemuliaan Baitul Maqdis, pembebasan Masjidil Aqsa, jejak peninggalan Nabi Ibrahim. Pasti besar pahalanya Ibu. Teman geus lulus ujian Ibu. Meninggal, kumpul di surga tuh. Yakin tuh Bu? Yakin. Urang mah di dieu can puguh Ibu. Bener tuh, can puguh orang. Tadi geuning orang mah budak nyawa HP wae dicara ke geus budak geus cenah ampun usah ta budak dicara
di sina salat meneh hese cenah di akhir-akhir wae cenah HP we terus. Da ngomong wae atuh tong ngomong wae. Langsung copot HP-na. Bener kan ibu tong jawab. Da ieu mah teh dibere HP nu alus segera dibere pulsana. Diantap da nyepogot tuh budak nyabunya bener teh. Teh Ismail ibu, teh ibu bener teh. Berat ibu. Gimana hisab di sisi Allah nanti, betul tidak? Ya, mau nggak akan sampai karena hidup ini bu sejatinya nih, hidup ini sejatinya antara kita dengan Allah. Ibu sekarang menjadi istri atas suami itu pahala ladang soleh, amal soleh ibu sing jadi istri yang solehah. Nanti sampai kepada kedudukan yang tinggi. Ibu punya anak kan itu amal soleh menjadi ibu yang baik buat anak-anaknya. Punya mertua, punya orang tua, bener tuh. Kita ini sebenarnya kita antara kita dengan Allah hidup ini bu. Kenapa? Makanya ketika kita meninggalkan dunia ini kan sendiri sebelum nanti kumpul di surga kan panjang. Nyabunya dimulai di alam barzakh, alam kubur sendiri ibu, tidak akan sama suami. Sekian lama tadi alam kubur sendiri. Amal soleh yang dikumpulkan tadi itu dibangkitkan, ditanya sendiri juga. Makanya raih kemuliaan ibu. Nah berbicara tentang Nabi Ibrahim, bagaimana pengorbanan tadi itu, ya harus benar-benar totalitas. Jangan ada yang mengambil cinta kepada Allah apapun itu intinya bu. Cok ibu nung gantung ke suami, sieun, mun suami kawin deui gitu. Sieun bu, sieun kawin deui. Aduh meninggal, wah kumaha, wah macam-macam pikiran teh punya kes ka mana. Bu, halo bu. Araya bu. Tenang bang ngabas kawin teh moal. Bu, suami ibu besok usah meninggal bu. Ibu tuh milik Allah bener tuh. Diurus ku Allah pasti. Ya. Jangan takut, nanti Allah datangkan dengan caranya. Banyak kisah orang-orang yang sukses single parent itu, tapi dia sukses. Itu dalin milik suami, ibu tuh milik Allah bener tuh. Pasti akan diurus oleh Allah, pasti itu mah. Kau mau punya anak-anak yang ibu didik dengan baik mah sukses, pasti akan hormat kepada orang tuanya. Jangan takut. Ya, takutlah cinta kepada Allah ternoda, terambil porsinya oleh cinta kepada makhluk. Itulah esensinya bu. Nabi Ibrahim itu enggak mau ibu. Allah cemburu diuji bener. Subhanallah eta anak bu dikorbankan untuk Allah gitu. Oh, Allah bangga sekali bener tuh. Bangga, makanya malaikat bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tadi kalimatnya ini berat ibu, inna hadza lahwal bala'ul mubin. Ini ujian berat besar. Berat ujian ibu. Tapi bisa dikerjakan dengan totalitas, aslama, totalitas gitu. Terakhir bu ya, mudah-mudahan ibu-ibu dari sekarang kita tanya bu ya, setiap kita Ibrahim, setiap kita punya Ismail, tanya apa Ismail kita, yang selalu memalingkan dari Allah. Maksudnya apa? Jangan sampai kalah gitu ya oleh itu, makanya korbankan di jalan Allah. Ya, jangan takut bu, kalau anak kita membuat berpaling dari jalan Allah, kembali lagi. Ya, ini anak harus dijadikan untuk sarana mendekat kepada Allah, bukan semakin berat hisab di sisi Allah. Ya, kalau amanah pekerjaan atau apapun juga lah, intinya harus mendekatkan diri kepada Allah. Jangan kalah sama ujian-ujian, karena berat hisab di sisi Allah. Ya, itulah refleksi daripada pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam sampai menjadi kekasih Allah. Singkatnya semua perintah Nabi Ibrahim kerjakan. Pokoknya mah perintah Allah pasti baik, itu aja udah. Tong mikir, wah kudu kaharti, kudu ilmiah, tong lah orang beriman tidak begitu diajarinya. Sami'na wa ata'na. Oh geuning salat tahajud teh nya ternyata bikin sehat, bikin jantung sehat, bikin jadi lamun teu sehat orang mau salat gitu. Kan karek kamari diteudetina. Enggak, orang ibadah we adapun ternyata efeknya keberkahan. Alhamdulillah nya punya. Alhamdulillah. Entong orang geus salat cenah sabaraha tahun tahajud tapi gering kene we wah salah moal tahajud dah ini geus salah gitu kan. Ya bu ya pasti gitu kan. Semua perintah Allah ada kebaikan pasti itu. Allah alam bisawab. Yang disampaikan, kalau ada pertanyaan satu atau dua dipersilahkan ya bagi ibu-ibu sekalian.
Ibu-ibu sekalian, barangkali ada yang mau, oh Masya Allah, iya, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya ingin menanyakan tentang doa istri dari Imran. Istri Imran? Ya, itu kan doanya saya baca berulang-ulang, bagus sekali gitu. Bolehkah kalau saya berdoa untuk cucu atau menantu yang lagi hamil, berdoa sebagaimana Hana berdoa, tapi tentu saja tanpa dengan nadarnya gitu ya. Ya, saya terus memikirkan ucapan beliau ini samai Tuhan, misalkan siapa, lalu kemudian wa u'iduha wa dzurriyyataha minas syaitonir rajim. Kalau saya berdoa begitu untuk anak atau menantu yang sedang hamil, bolehkah? Karena kalau anak kan dibarengi dengan bernadar gitu kan. Ini nadar tulakama bibatni muharraran gitu kan Pak Ustadz ya. Nah, jadi saya memikirkan itu apa boleh gitu dibaca oleh kita gitu untuk siapapun yang sedang hamil gitu. Yang keduanya, mohon dikoreksi, saya mendapatkan hadis yang katanya apabila engkau mendengar Palestina bebas atau merdeka, maka hijrahlah engkau ke sana. Katanya itu ucapan Rasulullah. Bisakah itu atau apa ya? Hadis itu sahihkah gitu? Jadi saya pikirannya apa sejak Rasulullah ada pun negeri Palestina sudah terjajah begitu sampai Rasulullah mengucapkan itu gitu. Kalau misalkan ya memang benar itu, bagaimana cara kami hijrah ke sana Pak Ustadz? Beri jalan kami Pak Ustadz. Sungguh saya sama sekali ingin hijrah ke sana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Ustadz. Semangat Ibu ya hijrah ke Palestina Bu, Masya Allah. Masya Allah, Alhamdulillah, luar biasa. Baik, yang pertama, boleh tidak boleh Ibu silakan. Doa semua Nabi, Rasul, orang-orang soleh boleh kita baca. Boleh Ibu. Ya, makanya diantara sunnah di dalam kitab-kitab Tuhfatul Maulud, buku-buku tentang bagaimana tuntunan ketika anak lahir gitu ya, itu ada doa yang dibaca. Apa diantara tadi dibaca disunahkan wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim, boleh. Boleh kita baca itu Bu, silahkan. Baca oleh kita. Bahasa Arabnya hafal bagus. Tak apa kau bahasa Sunda tenan naon ya Allah. Nah, boleh bebas ku bahasa naon bebas silahkan. Ya Bu ya. Hafal ayat tak lebih halus, komo gitu kan. Ya. Menarik Bu. Sudah kalau berbicara tentang kisah Imran menarik, saya sering ke Palestina alhamdulillah Bu. Ini harus minimal saja ya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Karena saya sering ke Palestina, ke Al-Aqsa setahun bisa 3 kali alhamdulillah. Saya suka, enggak pernah bosan kalau dengan jamaah Bu di Masjid Aqsa tuh di Jami Qibli, namanya Jami Qibli itu. Saya suka jamaah duduk semua kayak gini, ini di Aqsa nih. Karena di Aqsa terus juga di Makkah Madinah Ibu. Mau kabeh yang penuh, enggak, kosong Ibu. Kosong. Bisa ngaji tuh kayak begini di Masjid Aqsa nih. Tentang makan ada, ini mihrabnya ada, ini mihrab Maryam tuh ada, ini mihrab Maryam, Zakaria itu ada di sana, semua masih ada. Ibu gaduh TikTok tuh, akun TikTok. Alhamdulillah. Abdi gaduh Ibu, jang dakwah sih Bu. Ibu ikuti saya, follow ya alhamdulillah.
Itu sengaja saya buat untuk Palestina saja. Saya edukasi masyarakat biar tahu, karena suka banyak simpang siur. Nyabunya, usia kumuah sudah aku tuh hancur enggak, saya bilang. Karena saya bicara langsung nih. Saya baru kemarin dari sana, saya sengaja saya buat konten. Numana Dome of the Rock, yang mana Jami Kibli, Batu Mi'raj, semua saya videokan. Singkat-singkat ya 2-3 menit. Akun TikTok Roni Abdul Fattah. Ya Bu ya. Nah jadi luar biasa Ibu. Itu dari mulai Maryam diasuh oleh Zakaria, punya anak Yahya, Imran bapaknya, Hana. Itu tinggal di dinya Ibu di Masjid Aqsa itu. Jadi ketua DKM na Masjid Aqsa baheula Nabi Zakaria. Ketua DKM na Ibu. Ketua DKM na Al Aqsa teh baheula Nabi Zakaria gitu kan. Nah Zakaria itu sepupuan ya. Masih saudaraan gitu kan, karena istrinya itu dengan istri Imran, Hannah itu. Jadi sepupuan Nabi Yahya sama Nabi Isa. Maka ketika Isra Mi'raj kan ketemu yang kedua tuh, ya kan? Ketemu tuh Nabi Muhammad dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa, itu sepupuan itu, sepupuan. Jadi boleh Bu ya. Yang kedua, hijrah ke Palestina, iya memang benar Ibu. Itu bagaimana implementasinya tidak letelak seperti itu. Hijrah kayak itu. Kalau sanggup bagus, tapi kan lihat kondisi gitu ya. Artinya apa Bu? Nanti ini berbicara tentang tanda-tanda akhir zaman. Tidak ada tempat yang paling baik. Tidak ada tempat yang paling baik kecuali negeri itu. Tapi lihat, memaknai kalimat ini kan tidak dengan, kalau hanya dengan kacamata dohir saja Bu, wah kita nah cenah kau berkah tapi perang wae gitu kan. Korban banyak. Nah, itu kalau sekilas kita satu sisi kita melihatnya bagaimana loh, gimana nggak berkah Bu, peluang untuk menjadi orang-orang yang mulia dengan mati syahid di depan mata, peluang. Saya mau tanya, hari Ibu rek hidup selamanya di dunia ini yakin bakal mati moal? Yakin Ibu udah giliran mati mau teguru di itu dia maraot bener tuh, kok mau ninggal wajahnya matu moal? Usia marasiah Bunya. Betul tidak Bu? Di Palestina sekarang Bu, di Gaza terutama eta tiap hari. Dan mereka geus teu sieun, geus teu sieun. Geus yakin nanti luar biasa, sehingga ngari matahari siang bolong geus jelas, surga teh geus di depan mata mereka. Teu sieun mereka mah. Siap. Justru lamun anggota keluarga tidak ada yang mati syahid, khawatir jangan-jangan saya ada yang salah nih didik anak-anak gitu. Luar biasa Bu. Mati syahid mulia, bagaimana surga tanpa hisab, mau ditanya di alam kubur lagi, mau ditanya syahid mah Ibu. Coba, gak ada imtihan kubur, dibangkitkan mulia, sirotnya cepat, bisa memberikan syafaat kepada 70 anggota keluarga, coba. Mual Ibu. Jelas tidak Bu? Ini luar biasa. Makanya kenapa mereka sangat semangat, yakin. Itu berkah bukan? Berkah bukan? Berkah Ibu. Cuman lihatnya dari sisi mana dulu gitu kan. Maka nanti di akhir zaman keberkahan tempat ini Bu apa? Kebangkitan Islam itu di sana pusatnya. Lain di Mekah lain. Jangan salah. Mekah itu didesain tempat ibadah Ibu. Tapi Al-Aqsa itu jantung peradaban. Bu, Ibu ingin tahu bagaimana kondisi dunia apa sedang baik-baik saja? Lihat Al-Aqsa. Kan jantung itu kan di sini Bu, kehidupan. Mun jantungna bocor kumaha? Gering pasti. Jangan namun gering nu lain, jantung bocor nu lain, obatnya jantung heula bener, jantung itu luar biasa. Mun ingin tahu bagaimana peradaban umat manusia, lihat Aqsa. Dulu ku umat Islam aman Ibu, orang Nasrani boleh hidup, Yahudi boleh tinggal di sana, benar aman, sekian abad aman. Datang si Zionis, kacau kabeh. Berarti sedang kacau dunia teh, gitu. Kira mun diambil ke orang-orang Islam damai deui. Nya atau moal di surga dengan di dunia, cuma setidaknya secara umum itu aman. Karena itu jantung peradaban. Maka itu tempat terbaik. Hijrah di akhir zaman memang di sana. Jadi itu hadis yang sahih. Bagaimana maknanya nanti? Lihat, kalau kita diberikan kemampuan segala macam gitu ya, yang itu bukan saat ini bukan, masih
Masih panjang pembahasannya. Intinya apa? Buat kita pas sekarang apa Bu, minimal sekarang nih ya. Ibu yang sudah sering ke Mekah, Madinah, umroh, haji gitunya, tong dipohokeun menjadi Aqsa, kunjungi. Ah sieun, tong sieun jeung abdi. Gitu. Promo gitu ya. Insya Allah aman ya. Karena setiap tahun kayak itu Bu, alhamdulillah setahun 3 kali, nanti November kesana lagi insya Allah. Jadi untuk Aqsa mah bisa dikunjungi. Aqsa bisa. Kalau Gaza susah, nggak mudah. Tapi Aqsa mah bisa. Itu rutenya dari yang lain. Karena Aqsa milik semua oleh hukum internasional PBB, bukan oleh Israel. Jadi tidak ada hak dia melarang. Secara hukum begitu itu. Tanah yang memang dikuasai oleh wilayah internasional PBB. Kita boleh ke sana. Makanya aman Bu, asal keluar visa. Gitu ya. Allah alam bisawab Ibu. Ibu cekap punya. Ibu yang baik, mohon maaf atas kekurangan yang disampaikan. Semoga yang disampaikan menjadi pencerahan Bu ya. Sebagai keluhnya apa Bu? Kita tanya siapa Ismail kita, itu aja. Ya, jangan sungkan untuk mengorbankan di jalan Allah. Ya, dengan mana yang luas pengorbanan di sana. Tidak akan sampai kepada kedudukan menjadi kekasih Allah tanpa kita mengorbankan yang menjadi Ismail kita. Itu PR-nya kita semua Bu ya. Kenapa jangan sampai tertarik hati ini, cinta kepada Allah tertarik oleh cinta kepada selain Allah. Nah, PR tadi surat Al-Taubah 24 itu menjadi bahan untuk ditadabburi. Allah alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Roni, terima kasih atas ilmunya hari ini. Insya Allah kita akan belajar dari apa yang telah disampaikan Ustadz tadi. Masya Allah Ibu, sedikit saya menambahkan, mungkin ini juga bisa jadi pelajaran. Jadi beberapa hari yang lalu putra saya yang ketiga udah umur 25 tahun ya Bu. Jadi dia itu bercerita, Mama, saya itu dulu mikirnya kalau kurban itu pada saat itu memang Nabi Ismail, tahu-tahu celing jadi domba. Jadi jangan sampai nanti putra-putri ibu, cucu-cucu ibu seperti apa yang putra saya pikirkan. Jadi kita harus memberikan edukasi yang benar. Iya ibu-ibu sekalian, terima kasih atas kehadirannya. Insya Allah Kamis mendatang kita akan bertemu dengan Ustadz Agus Taufik Rahman. Mudah-mudahan disehatkan ya Bu ya, dipanjangkan umurnya, bertemu kembali ke sini. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.